warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom, shalom. Sekali lagi, shalom, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kasih Tuhan dicurahkan luar biasa dalam hidup kita semua. Amin. Mari yang merasakan kebaikan dan kasih Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita di sore hari ini. Mari siapkan hati kita. Kita mau baca satu kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12, saya undang Bapak Ibu sama-sama kita semua baca dengan suara yang nyaring, dengan iman percaya yang sungguh-sungguh. 3, 2, 1. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa nama itu Bapak Ibu Saudara terkasih? Kurang kencang, siapa namanya? Haleluya, beri sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur sore hari ini sebab kami tahu kami datang kepada Tuhan kami, penyelamat kami, Raja kami, kekasih jiwa kami, sumber kekuatan, pengharapan kami. Terima kasih, Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami perlu. Terpujilah namamu. Ya Allah, Engkau
kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Amin. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kasih tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduan. Mari yang merindukan Tuhan, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Amin, amin, amin. Seperti tanah yang kering, sungguh sore hari ini hati kami melekat kepadamu Tuhan. Ku memandang-Mu di tempat. Kau yang mulia, Kau yang layak disembah. Kemuliaan-Mu, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari itu yang kami alami Tuhan Yesus. Terima kasih. Jiwaku kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu, kebaikan
tak terukur kasih setiamu, sungguh tak terduga kebaikan dan anugerahmu buat kami Tuhan Yesus. Kinaralabayana mashe. Perenungan manis ini biarlah menjadi pujian kami bagi nama Yesus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja. Kiralabaya. Saya ajak Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, benar Tuhan, melimpah. Yes, amin, amin. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan Yesus, betapaku. Mari lebih lagi. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku mendekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Kami puji Engkau, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kau lebih dari apapun Tuhan Yesus. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami. Engkaulah, mari deklarasikan itu dengan imanmu. Yes Lord Jesus. Selamanya, selamanya. Engkaulah atas hidupku. Here we are Lord. Engkaulah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kau Raja. Amin. Atas ini kami Tuhan, ini umat-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkaulah atas hidupku. Ku berserah berdaulat. Engkaulah atas hidupku. Amin. Ku berserah penuh. Bertaulat atas hidupku. Ku berserah. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Sorak-sorak lebih meriah lagi bagi Raja. Kau hadir di sini Tuhan.
penuh senyum, amin. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya, amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bawa pujianmu bagi Dia. Yes. Nyanyikan nyanyian baru, mari sembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan puji. Engkau layak dipuji. Nyanyikan bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Kau hadir di tengah-tengah kami. Yes. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan one more time. Yes. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Engkau ada di sini, pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yes. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Sebab dalam nama Yesus ada keselamatan, ada pengharapan, ada kemenangan. Amin. Mari serukan namanya, saudara. Oh, firman terangi jalanku. Ya perisa iman di setiap waktu. Amin. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Kau bersama kami Tuhan. Oh, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama hanya di dalam namanya Yesus. Amin. Di dalam hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, yang percaya lebih lagi bertepuk tangan bagi Dia. Katakan, kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Amin. Setia menjaga dengan kuasa
Yesus, Yesus, amin. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, percaya men, hidupku hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sekali lagi katakan saudara, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam nama-Nya kemenangan. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Raja kita. Amin. Sebelum duduk katakan kanan kiri, dalam Dia ada kemenangan. Puji Tuhan. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Memasuki bulan Desember dan mendekati perayaan Natal, living in kindness. Saya mau beritahu dengan jujur saja, yang punya kindness itu cuma Tuhan. Bahkan saking hebatnya tidak bisa dengan satu kata kindness, tapi loving kindness. Tanpa Roh Kudus, tanpa pribadi Tuhan dalam diri kita, kita adalah manusia yang buas, mementingkan diri sendiri. Dan kita belajar dari seorang gadis sederhana yang merubah dunia. Dialah Maria, ibu Yesus. Ketika dia pergi ke rumah Elizabeth, maka pada saat itu Elizabeth melonjak kegirangan, bahkan putranya yaitu Yohanes Pembaptis dalam kandungan melonjak kegirangan, dan dia pun penuh Roh Kudus. Lalu dia bernubuat, terpujilah engkau, diberkatilah engkau dari semua wanita di dunia ini. Dari yang pertama Hawa sampai yang terakhir. Dan apapun yang dijanjikan Tuhan kepadamu akan terlaksana pada waktunya. Saya malah ditanya orang, Pak, ujian paling berat itu apa, Pak? Saya bilang yang ujian paling berat adalah P, ujian. Apa itu? Pujian. Ngana hebat. Hati-hati saudara. Bagaimana Maria menanggapinya? Dia naikkan satu pujian. My soul doth magnify the Lord. Memuliakan, mengagungkan, meninggikan, magnificat dalam bahasa Latin. Dan lagu ini, lagu pujian yang penuh Roh Kudus ini, yaitu selalu diberi nama Magnificat. Only God can be magnified. Dan dia berkata, my spirit rejoice. Rohku bersuka cita. Saudara, banyak orang kalau dipuji, kepalanya jadi besar, hidungnya mekar-mekar. Tapi Maria segera mengembalikan pada Tuhan. Inilah caranya. This is the way untuk menerima pujian yang hanya untuk Tuhan. Manusia tidak layak dipuji. Manusia tidak layak ditinggikan ataupun diagungkan. Menarik sekali nama saya, nama Tionghoa saya, Ren atau Zen itu artinya kindness. Artinya sabar. Dan kalau dua huruf Ren Ai itu agape. Agape itu 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu baik, murah hati. Tetapi di luar Tuhan sama sekali tidak ada seujung kukunya. But ketika Tuhan masuk dalam hidup saya, maka mulut yang biasanya memegahkan diri jadi memegahkan Tuhan. Dan kemudian Maria menyebutkan orang yang angkuh akan diturunkan dari takhta. Siapa yang memimpin pada saat itu? Di Yudea. Itu adalah Herodes Agung. Saudaraku, bahkan ketika Yesus dilahirkan, kemudian berusia sekitar 2 tahun, semua anak-anak di Bethlehem itu dibantai. Anak kecil. Kita bisa lihat itu 7 Oktober 2023. Ya seperti itu. Roh jahat, roh yang sama, roh sadis itu masih ada pada manusia. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dipuji, tiru Maria. Kembalikan segala pujian, hormat hanya untuk Tuhan. Magnificat. Dalam hidup saya ingat ada seorang hamba Tuhan berkata,
tujuan hidup kita adalah to glorify the Lord and enjoy Him forever. Yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati kebaikannya. To God be the glory. Only to God be the glory. Jangan lupa, nyanyian pada waktu Yesus lahir, malaikat menyanyikan, glory to God in the highest, Gloria in excelsis Deo. Hanya Tuhan layak dipuji, dan Tuhan tidak mau berbagi kemuliaannya dengan yang lain, saudaraku. Tetapi juga bagi orang yang rendah hati, seperti Maria, benar-benar dia diangkat tinggi sampai disembah, saudaraku. Itu keterlaluan ya. Tetapi firman Allah menunjukkan bahwa dia mendapatkan kemurahan dan kebaikan. Ya, firman Allah mengatakan kalau kita glory to God, kemudian ada lanjutannya. Peace on earth, shalom di bumi. Bagi saudara juga, bagi mereka yang berkenan padanya. Siapa yang berkenan padanya? Rendah hati. God bless you. Magnificat. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi, dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir bulan November. Kita akan merayakan Natal, amin. Tapi satu hal yang pasti saudara, kita sedang menantikan Raja Damai yang akan datang. Mari kita siapkan hidup kita. Haleluya. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus
kuasaku, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami percaya Tuhan, Engkau Raja Damai yang akan datang. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Katakan lebih sungguh, Yesusku, oh Yesusku. Mari bangkit berdiri saudara. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan. Yo, bangkit berdiri, muliakan Dia. Sambut Natal tahun ini penuh pengharapan. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Angkat suaramu bagi Tuhan. Hebatnya ya Roko setara mandai, tiada masyo di karabayan. Umababata galasay, pray in the spirit, sing in the spirit. Kibaya Roko monora posunarai, kibara basegenai, ubayana sayanai, ibayana. Sesungguhnya tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau ataupun dibandingkan atau apapun. You are God. You are the Messiah. You are the deliverer. 2000 tahun yang lalu Engkau melawat bumi ini. Dan kami nantikan bukan cuma visitation. You will come and dwell on this earth. Persiapkan kami pengantinmu. Persiapkan kami warga negara kerajaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Judul message hari ini adalah The Forerunner. The Forerunner adalah yang mendahului raja, memberitakan kedatangan raja. Dan orang ini disebut the greatest of all men. Dari yang dilahirkan wanita, yaitu John the Baptist. Kita lihat saudaraku Lukas pasal ketiga. Kadangnya mirip dengan sekarang. Akhir zaman saudaraku 2 Timotius 3 akan mengatakan bahwa akan tiba masa yang sukar. Kata sukar. Sukar di sana adalah kalepos, artinya buas. Buas bukan cuma buas tapi sadis. Akan tiba masa seperti itu. Terhadap siapa? Tidak pada semua orang, tetapi kepada orang percaya. Kepada
Jewish, kepada orang Yahudi, dan kepada orang Israel. Saya berani mengatakan anti Yahudi pasti anti Kristen. So, jangan lupa Abu Ubaidah sudah jarang muncul, mungkin sudah selesai dia, sudah dieliminasi. Dia berkata, today the Saturday people, maksudnya Yahudi. Tomorrow the Sunday people. Sunday people adalah saudara dan saya. Saudara perhatikan di sini, pada waktu itu yang memerintah adalah Kaisar Tiberius. 15 tahun sesudah dia memerintah. Sebelumnya waktu Yesus lahir itu zaman Kaisar Agustus. Kaisar Agustus meninggal 14 Masehi dan dilanjutkan oleh Tiberius yang sangat sadis dan suka menganiaya orang percaya. Ketika Pontius Pilatus, nggak main-main saudaraku, menjadi wali negeri Yudea seperti gubernur jenderal, dan Herodes tidak punya legitimasi, dia orang Idumea. Dia orang Edom dan dijadikan raja boneka oleh kekaisaran Romawi. Raja wilayah Galilea di mana Yesus tinggal, Filipus saudaranya. Raja wilayah Ituria, Trakonistis dan Lisanias. Raja wilayah Abilena. Pada masa itu ada Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Sebentar ya, Hanas dan Kayafas. Bagaimana kok bisa ada dua? Soalku tidak mungkin ada dua matahari, ya kan? Tidak mungkin ada dua kapten. Jadi bukan cuma pemerintahnya kacau, diperintah oleh orang tidak punya legitimasi. Look what happened on this world. Oh, saudara bangsawan jalan kaki, saudaraku. Tetapi budak naik kuda. Itu yang sedang terjadi. Yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tepat sekali Ronggo Warsito mengatakan iki zaman kuali, zaman terbalik saudara. Dan kemudian datanglah, ini yang indah, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. 400 tahun tidak ada wahyu, tidak ada penyataan Tuhan, tidak ada penglihatan. Dan Tuhan memilih seseorang menjadi the forerunner. Adalah John the Baptist. Dan siapakah dia saudaraku? Putra Sakaria. Katakan, putra Sakaria. Amen. Maka datang Yohanes ke seluruh daerah Jordan. Dan menyerukan, bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Berita terbaik adalah dosa kita diampuni. Bukan cuma remisi, bukan cuma dikurangi, bukan cuma dihapuskan, tapi dihapuskan sama sekali. Menerima grasi daripada Tuhan, Raja dari segala, seperti ada tertulis kitab nubuat Yesaya. There is a voice crying in the wilderness. The voice of one. Prepare the way of the Lord. Persiapkan jalan untuk Yahweh, Yahweh. Make his path straight. Saudaraku, ayat kelima dan 6. Firman Allah mengatakan bagaimana bukit-bukit akan direndahkan. Lembah-lembah akan ditimbun. Setiap gunung bukit menjadi tanah rata. Berliku-liku diluruskan. Dan yang kasar berleku-lekuan diratakan. Semua orang akan melihat keselamatan. Keselamatan dalam bahasa asli adalah Yeshua. Siapa Yeshua itu? Yesus. Haleluya. Keadaannya mirip dengan saat ini. Akan tiba masa di mana roh antikris bukan cuma bergentayangan, tetapi akan menjadi sangat-sangat nyata. New World Order itu sudah dinyatakan melalui saudaraku digital ID, ya, digital ID. Sekarang ini sebentar lagi kan NPWP jadi satu dengan KTP, semuanya akan jadi satu. Seperti saya lihat di China. Semuanya saudaraku dikontrol oleh pemerintah. Ada miliaran CCTV di seluruh daerah China yang besar itu. Bagaimana caranya pemerintah? Ketika Presiden Xi Jinping datang ke Erhai Lake, yaitu saudaraku yang bentuknya seperti kuping gitu ya. Dan dia berkata, barang siapa mengotori yaitu danau ini, langsung ku penjarakan. Jadi tidak ada orang mancing di situ, saudaraku. Apalagi yang buang sandal, buang sampah, nggak ada. Dengan kekerasan. Demikianlah zaman itu. Zaman kekaisaran Romawi, saudaraku. Dan Pontius Pilatus untuk membuat kaget, shock.
terapi kepada orang Yahudi. Ketika ada orang beribadah disembelih oleh dia sebagai ganti domba dan darahnya ditaruh di atas mezbah. Semua orang syok. Saudara, cara demikian cara iblis memakai manusia dengan teror. Katakan teror. Haleluya. Tetapi pada zaman seperti itu, di mana ada begitu kekacauan, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Hanas adalah yaitu imam besar terdahulu, Kayafas menantunya. Amin. Bukan cuma zaman nepotisme, zaman mantuisme, saudaraku. Ya, kita melihat bagaimana kenapa kok Hanas masih berkuasa. Dia memegang ini, saudaraku. Apa ini? Kalau wanita foto kan gini ya. Kalau pria bagaimana? Saudara melihat apa yang dihancurkan oleh Yesus. Di Yohanes pasal kedua. Lalu kemudian saudaraku, di Matius pasal yang ke-21. Dia menjungkir balikan meja penukar uang. Dia melepas yaitu domba-domba, merpati-merpati yang diperdagangkan. Dan tahukah tempat itu namanya? Itu adalah mall daripada Hanas. Emporium of Hanas. Emporium itu apa? Mall, saudaraku. Ya, dia berkata rumah Bapakku adalah rumah untuk menyembah dan untuk segala bangsa. Tapi kamu menjadikannya tempat untuk berjualan. Bagaimana, saudaraku? Komersialisasi dalam rumah Tuhan memang ada, saudara ya. Memang ada, jadi kita tidak usah, yang penting kita tidak begitu. Amin, tidak usah menghakimi. Urusan menghakimi urusan Tuhan. Tetapi pada saat itu datanglah firman Allah kepada Yohanes putra Sakaria. Istri saya tidak disebut, kok tidak disebutkan ibunya? Sudah pasti tahu, Sakaria dan Elisabeth. Untuk menjadi seorang yang great, Tuhan janji kepada orang percaya, keturunan Abraham. Kepada keturunan Abraham dia berkata, I will bless you. Pertama memberkati. Memberkati apa? Kekuatan untuk sukses, saudaraku. Apa berkat itu? Bukan cuma restu, kekuatan untuk sukses. Sukses apa? Menjalankan perintah Tuhan. Cuma jangan salah ya. Kalau sekarang ini yang dianggap sukses itu ukurannya dunia, saudara. Berapa besar gedungnya? Berapa terkenalnya di sosmed? Berapa banyak pengikutnya? Berapa yang mengagung-agungkan, saudaraku? Pada saat itu firman Allah datang pada Yohanes. Kita tahu gaya hidup Yohanes sangat sederhana. Saudaraku, dia janji, I will bless you. Kedua, I will make your name great. Aku menjadikan namamu termasyur. Katakan termasyur. Bukan terkenal ya. Termasyur. Termasyur, terkenal dengan nama baik, dengan karakter baik. Punya nilai light. Amen. Apa itu light? Yang nomor satu? Yang terang, love. Bulan depan adalah living in kindness. Living in kindness. Nama asli saya, kalau dalam bahasa Mandarin, Den atau Zen itu artinya, yaitu saudaraku kind. K-I-N-D. Hanya Tuhan yang baik. Saya bukan. Kalau saya dengar saya nyanyi gini. God is so good. Ikut nyanyi. God is so good. I'm not so good. Only God is good. Come on. I'm not so good. Only God is good. Yeah. Bulan Desember, living in kindness. Bagaimana living in kindness? Saudara bayangkan, Allah ada di sorga, turun ke bumi jadi manusia. Serem enggak saudaraku jadi manusia? Bayangkan saudaraku, Allah yang maha mulia jadi manusia. Ada seorang hamba Tuhan memberikan ilustrasi. Seandainya saya seorang pencipta semut. Dan semut-semut itu, kalau saya mencoba berbicara sebagai pencipta, mereka dengar suatu bunyi guntur. Biar. Dan mereka sedang menuju jurang yang di bawahnya ini ada api. Dan mereka menuju kebinasaan. Seperti telinga mereka tuli, seperti mata mereka buta.
Saya coba taruh tangan saya, jangan pergi ke sana. Mereka kira itu bukit. Mereka kira itu gunung. Jadi apa yang saya lakukan kalau saya mengasihi semut-semut ciptaan saya? Saya menjadi semut. Dan berbicara dengan bahasa semut. Yang bisa mereka mengerti. Stop! Ada kebinasaan di depan. Bertobat. Kembali ke jalanmu. Saudaraku, itu yang dilakukan Allah 2000 years ago. Visitation. Soalnya saya mau cerita sedikit tentang putra Sakaria. Yohanes Pembaptis ini disebutkan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 11. Matius pasal 11. Sebagai the greatest dari yang dilahirkan oleh wanita. Ketika murid-murid Yohanes pergi. Sebelumnya dia ngutus muridnya. Keadaannya dalam bimbang. Saya mau tanya saudaraku, kalau kita hidupnya full of kindness, full of mercy, saya percaya hidup kita akan lurus-lurus, rata-rata saja, semuanya jadi baik. Yang percaya angkat tangan? Tidak. Orang terbaik di dunia paling menderita Yesus, saudara. Kalau saudara menjalankan kebenaran, tantangan ada di depan kita. Amen. Dari sejak dalam kandungan, mujizat pertama di dalam perjanjian baru adalah lahirnya seorang nabi bernama Yohanes Pembaptis. Ketika itu seperti secara rutin, apa yang bisa membuat orang itu, saudaraku, dalam keadaan bingung dan bimbang. Seperti Yohanes menjalankan semua yang baik, yang benar, malah dimasukkan penjara dan terakhir kepalanya dipotong, ditaruh di sebuah talam atas permintaan seorang wanita. Haleluya. Saudara wanita itu jangan disakiti, bahaya saudara. Para pria katakan amin. Amin. Loh, kok diam semua? Nah saudaraku, firman Tuhan berkata Matius 11. Untuk apa kamu melihat? Seperti bulu yang digoyang kena angin. Atau kamu mau melihat orang yang pakaiannya halus? Tempatnya di istana raja. Apa yang kamu mau lihat? Seorang nabi. Benar kataku, kata Yesus. Bahkan more than a prophet. Lebih dari seorang nabi. Dari yang dilahirkan wanita. Yang pernah ada dan akan ada. Tidak ada lebih besar. Bahkan sampai saat itu. Daripada Yohanes Pembaptis. Dan dia ialah Elias yang dijanjikan itu. Elia yang dijanjikan. Dan firman Allah ditutup dengan satu kebenaran. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis. Sampai dengan sekarang kerajaan Allah diserong ayat 12. Dan orang menyerongnya mencoba menguasainya. Ya, perhatikan di sini Yesus yang mengatakan. Dari yang dilahirkan wanita. Semua dilahirkan wanita bukan? Enggak ada yang dilahirkan kerbau. Betul kan? Ya. Tidaklah lebih hebat Yohanes Pembaptis. Bagaimanakah hidupnya? Pakaiannya sederhana saudaraku. Kulit binatang. Sabuknya. Ya, sabuknya saudaraku dari kulit onta. So pergi ke butik-butik yang paling hebat. Ada sabuk kulit onta? Tanya. Ada gak sabuk kulit onta? Jangan, terlalu jelek katanya. Kehidupannya sangat sederhana. Saudara ingat makanannya bukan wagyu saudaraku. Makanannya belalang dan madu hutan. Belalang dan madu hutan. Dan bukan cuma itu, dia tidak punya gedung. Dia berkhotbah di sepanjang sungai Yordan. Saya pernah pergi ke Betabara di mana dia membaptis Yesus. Salim, di daerah Salim itu. Itu saudaraku lebarnya tidak lebih dari panjangnya gedung kita ini saudaraku. Lebarnya gedung kita ini. Nah sampai segini. Kecil saja. Dan seberang sana sudah negara Jordania. Dia begitu sederhana. Tapi dampak kehidupannya luar biasa. Tidak heran Yesus berkata, He's the greatest among those who were born of the woman. Firman Allah yang mengatakan begitu. Sejak munculnya dia kerajaan Allah diserong. Diserong itu suffer violence. So dengar apa yang terjadi di Sudan. Sampai hari ini 100.000 orang Kristen dibantai. Laki, perempuan, anak-anak. Diperkosa, dibunuh. Ada berita di PBB? Nothing. Ada berita di media kita? Tidak ada. Saat ini suaku betul-betul yang benar jadi salah, salah jadi benar. Hamas teroris, sadis.
disebut freedom fighter. Israel mempertahankan diri disebut genocide, disebut teroris. Sekarang ini zaman terbalik semua, saudara. Ya, jangan percaya semua yang ada di sosial media. Tetapi saya tunjukkan pada saudara, mujizat pertama, malaikat muncul di depan Zakaria. Bulan ini kita belajar maintaining perseverance. Zakaria dan Elizabeth itu keturunan Harun. Mereka melayani Tuhan dengan setia. Sekian lama, saudaraku. Ya, saya mengerti apa yang terjadi pada mereka. Mereka tidak punya anak. Kami berdua tidak punya keturunan secara jasmani. Dan melayani Tuhan nanti 24 Desember 46 tahun karena anugerah Tuhan. Melayani di Bali 36 tahun. Tetapi itu di hadapan Tuhan saya kata seperti 3 detik saja. Dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita alami, akan kita masuki, saudaraku. Ya. Dan kemudian diberitahu bahwa engkau akan menerima seorang putra. Dan roh Elia akan ada padanya. Akan mengembalikan hati bapak kepada anak-anak. Hati anak pada bapak-bapaknya. Hati pikiran orang durhaka pada pikiran orang benar. Kehidupan seseorang yang mau berarti adalah membawa orang kembali kepada Tuhan. Berapa banyak saudara mau hidupmu membawa orang kembali pada Tuhan? Langgan-langgan. Tukang pijat ketiga yang pernah memijat saya. Yang ketiga itu pakai baju yang cuma kelihatan matanya itu ya. Saya tidak tahu wajahnya karena cuma kelihatan kacamatanya. Dan pada waktu dia memijat saya, memang dia bagus, pijatnya bagus. Saudaraku, saya sampaikan tentang Yesus kepada dia. Dengan anugerah Tuhan, dia buka itu semua. Ya, jadi maksudnya kita lihat wajahnya, dia terima Yesus. Saya membaptiskan dia dan dia menjadi orang percaya. Dia adalah hadiah ulang tahun buat saya. Ulang tahun pernikahan kami 2 tahun yang lalu. Saya membaptiskan dia. Dia mengalami kelepasan. Tepuk tangan dan itulah sukacita yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Pak Roni paling tahu kalau mau kasih hadiah Pak Arifin. Kalau barang semua sudah punya, ya kan? Maka kerjanya adalah meresmikan gedung gereja. Saya percaya nanti juga tahun depan pasti ada lagi. Firman Allah mengatakan kita itu harus punya tujuan hidup. Untuk mengembalikan pikiran orang durhaka kepada pikiran orang benar. Roh apa yang sedang bekerja di dunia? Roh durhaka. Dulu kalau seumur-umur kita tidak boleh membantah orang tua. Sekarang kenapa? Mau apa? Bayangkan saudaraku. Itulah roh yang sedang bekerja di dunia ini. Di mana-mana ada pemberontakan, di mana-mana ada peperangan, sebab kedatangan Sang Raja tidak lama lagi akan datang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ada foto bagus film baru dari Korea, tolong ditampilkan. Nah, saudaraku. Dari luar, buat apa tunggu Tuhanmu? Ayo minum soju bersama kita. Makan bibimbap. Tidak, saya menanti Tuhan saya. Sebab ada janjinya, berbahagialah hamba yang kudapati sedang memberi makan pada hamba-hamba yang lain. Yang sedang saya kerjakan sekarang, saya memberi makan rohani pada saudara. Amin. Kalau mau makan jasmani juga bisa. Amin. Haleluya. Coba saya lihat itu. Untung ada istrinya yang setia. Dia bilang jangan dengarkan teman-teman kamu itu. Mari kita menantikan Tuhan kita. Tetapi ada hamba-hamba berkata bodoh sekali kamu itu. Dia makan dan minum bersama pemabuk. Dan tuannya datang pada hari yang dia tidak sangka. Tidak ada yang tahu daripada kita kapan kita dipanggil. Ya, ini ada keluarga yang mamanya dipanggil Tuhan. Sudah usia 81. Usia manusia 70 kalau kuat 80. Ini 81. Pergi dengan damai. Pergi dengan dikasih oleh keluarganya. Tetapi saudaraku kita melihat ada nubuatan tentang Yohanes. Bahkan bapaknya bernubuat tentang dia.
Ketika Zakaria penuh Roh Kudus, kalau semua dipakai Tuhan pertama, jangan ada ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku sudah tua dan istriku mandul. Ketika Tuhan melawat yang mandul menjadi subur. Tepuk tangan bagi Allah kita. Usahamu, pelayananmu yang mandul akan jadi subur. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan melawat umatnya. Saya dilawat 46 tahun yang lalu. Dan hidup saya berubah secara total. Di dalam Lukas 1 ayat 78. Bapaknya bernubuat, hai anakku, kamu akan jadi nabi Allah yang maha tinggi. Saudara, pengharapan kalau cuma disimpan percuma, ucapkan itu dengan urapan Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, saya pernah lihat, saya malah ketemu orang, sehingga saya ketemu sendiri. Ini anakmu berapa? Yang dokter itu 3 tahun katanya. Dan ini lawyer usianya 5 tahun. Itu yang dia ucapkan saudaraku. Sementara ada teman saya, jadi saya dulu kan kontraktor. Dia berkata, Pak Arifin, anak saya ini rukun. Yang satu anjing, satu monyet saudaraku. Satu sio anjing, satu sio monyet. Ada sini yang sio babi, tolong angkat tangan. Ya, ada juga saudaraku yang angkat tangan. Kita sio Yesus bukan sio babi. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Pak, istri saya itu sio sapi, tapi suka nanduk. Saya bilang dia sio banteng. Amin saudaraku. Hai anakku, kamu akan jadi anak Allah yang maha tinggi. Kita punya seorang cucu yang lucu tapi agak nakal saudara. Ya suka banting-banting barang. Ya saudaraku suka ngelawan begitu. Tapi istri saya mengatakan, anak pinter, anak baik. Kita harus ucapkan yang baik buat anak-anak kita. Jangan ucapkan yang negatif, karena itu akan terjadi. Itu mengutuk. Memberkati, ucapkan yang baik. Amin. Haleluya. Saudara pernah dengar, saya ulangi sekali lagi. Ketika saya bangkrut, tidak ada harapan. Bahkan untuk sewa rumah tidak ada. Istri saya berkata, sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Bangkit saya saudaraku. Kalau dia bilang gini, waduh aku salah pilih suami. Tahu gitu aku terima si anu si itu. Katanya saudaraku. Tidak sampai bawah jembatan. Dan kita tidak berakhir di bawah jembatan. Kita masih ada di atas jembatan sampai hari ini. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Dan kemudian firman Allah berkata, dan engkau berjalan mendahului Tuhan. Kamu akan jadi nomor 2. You are the forerunner. Tetapi kamu akan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan pada umatnya pengertian akan keselamatan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita dengan mana yang melawat kita. Surya pagi di tempat yang tinggi. Ada perkataan visit, melawat. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melawat umatnya. Dan membawa penebusan, membawa keselamatan. Haleluya, itu yang kita rayakan. Kenapa hari ini akan dimulai saudaraku peringatan akan Natal. Bukan sekedar, bukan jingle bell saudaraku. Tapi oh Yesusku, engkaulah Raja Damai. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Dia dinubuatkan. Putra Zakaria. Kita harus tahu bahwa orang tua kita menurunkan DNA. Satu hari saya dapat foto surat aneh. Pak Arifin yang dikasih Tuhan. Yang doanya didengarkan oleh Tuhan. Tolong doakan Pak. Supaya anak saya matanya biru. Wong edan saudaraku. Dikira ikan arawana. Iya toh. Suaminya orang Indo, dia minta matanya biru. Kecuali ditonjok begini baru matanya biru. Doakan Pak Arifin. Mana ada aja orang-orang ini ya. Kita itu menerima dari orang tua kita yang baik maupun yang buruk. Tetapi putra Zakaria menerima semua yang baik. Kita melihat Elizabeth saudaraku. Jadi pertama-tama tentang kenapa disebutkan the greatest? Pertama, selfless. Orang itu untuk menjadi hamba Tuhan harus selfless. Kalau selfish ini loh. Arifin ini loh. Mementingkan diri sendiri. Boleh tanya istri saya, kalau minta apa-apa, minta cepat sekarang datang. Sampai sekarang sayang. Masih, jangan begitu, jangan menjelekkan hamba Tuhan. Kita akan berurusan di rumah.
Saudaraku, untuk jadi hamba Tuhan pertama harus selfless. Yang kedua, harus fearless. Harus berani. Sebab saudara dan saya melawan arus. Ada yang dari Ambon di sini, angkat tangan Ambon. Oh, enggak ada Ambon kecuali Eka mungkin. Ada lagi yang Ambon. Angkat tangan dari Ambon. Ada? Iya, saudaraku. Saya kalau di Ambon itu, kalau makan pagi, saya suka ikan kawalinya yang gurih, kriuk-kriuk, ojo ngiler. Saudaraku. Satu hari, kok enggak kriuk-kriuk tapi alotnya luar biasa. Nyonya rumah datang. Dia berkata begini, Pak Rifin, itu salah, itu ikan tolak arus. Ikan tolak arus. Ikan tolak arus keluar ototnya saudaraku. Hidup kita melawan arus. Kalau itu kita jadi kuat, amin. Yang terbawa arus itu ikan mati. Tapi ikan hidup melawan arus. Tepuk tangan melawan arus dunia ini. Sejak Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah diserong. But the violent, orang yang berani akan melawannya. Amen. Fearless. Ketiga, envious. Kita lihat bagaimana dia tidak ada iri hati. Apa itu penyakit SMS? Apa itu penyakit SMS? Susah melihat orang senang. Itu iri. Kalau lebih berat lagi SMS 2. Senang melihat orang susah. Senang melihat orang susah, saudaraku. Satu hari istri dari Brahmanusama tanya saya, Arifin, very strange, sangat aneh. Ketika Chris dan Bram bersaudara, cerita dipukulin sama oma-oma Ambon yang jahat, tante-tantenya. Mereka semua menangis di Australia. Tapi orang Indonesia dengan anak kecil, yatim piatu dipukulin, mereka ketawa. Kasih itu tidak bersuka cita karena kemalangan orang lain. Tidak bersuka cita karena kemalangan orang lain. Kita belajar dari Elizabeth. Ketika saudaraku datanglah Maria yang masih gadis kecil. Dan pada saat itu dia mendengar sanaknya bernama Elizabeth sedang hamil 6 bulan. Yohanes Pembaptis dengan Yesus beda 6 bulan. Kita di Asia ini punya kebiasaan umur berapa? Soalnya masih ingat Peter Tanci. Peter Tanci dengan saya beda setengah tahun. Jadi saya mesti panggil dia Koko. Betul? Kita menghormati senior. Tetapi saudaraku, Tuhan menetapkan He's only the forerunner of Jesus. Maria saat itu mungkin benih di dalam dirinya baru 1 hari. Sebab dia berlari ke daerah Yudea. Dan pada satu Yohanes Pembaptis masih dalam kandungan ibunya melonjak kegirangan. Kenapa? Karena ibunya tidak ada iri hati. Kita tahu ibu-ibu bisa berkelahi gara-gara ranking kelas anaknya. Ibu-ibu tersenyum mengerti yang saya maksudkan. Survei membuktikan bahwa pria mudah tergoda soal seksual. Tapi wanita lebih mudah tergoda soal iri hati dan dengki. Penyakit SMS. Pria gak pusing. Ya, kamu pakai baju lebih mahal, sepatu lebih mentereng. Gak peduli soalku. Ya, yang penting bisa dipakai. Tetapi wanita mudah tergoda. Tetapi Elizabeth menunjukkan dia envious. Dia sama sekali gak ada envy. Dia berkata, bagaimana dia bersyukur bahwa ibu Tuhanku. Bukan ibu Allahku ya. Ibu Tuhanku. Mary is not the mother of God. He's the mother of my Lord. Dia adalah ibu Tuhanku. Saya mengucap syukur bahwa Paus yang baru menyatakan bahwa Mary bukan co-redemptrix. Bukan lagi yaitu penyanding Yesus untuk keselamatan. Dia seorang wanita hebat, wanita yang terpuji. Saudaraku, wanita yang kudus, tapi bukan juru selamat kedua. Bukan. Nah saudaraku yang kasihan Tuhan, dia bersyukur. Bahkan anaknya itu melonjak kegirangan. Kita tahu bagaimana
apa yang terjadi dalam hidup kita, yaitu terekam kepada anak kita. Apa yang kita makan, wanita tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh makan makanan tertentu, karena berpengaruh pada janinnya. Satu hari saya didatangi seorang ibu, anaknya punya masalah. Kepalanya dipukul-pukulkan, saudaraku, yaitu ke lantai. Dipukulkan. Kalau ada kasur ya baik, tapi kalau sih dipukulkan ke sini, saya tanya. Untuk dapat anak ini apa yang kamu lakukan? Dia pergi ke satu kuil. Dan saudaraku dia sujud 100 kali saudaraku. Karena lama tidak punya anak, dia bilang, oh kalau kamu sujud sana kepalamu taruh ke tanah. Dan anaknya pukul-pukulkan. Begitu ibunya minta ampun diputuskan, anak itu langsung sembuh saudaraku. Mungkin ketika saya berbicara saya tahu bagaimana pengaruh orang tua kepada anak. Demikian juga putra Sakaria. Firman Allah menyebutkan dalam Lukas pasal pertama, kedua-duanya tidak bercacat di dalam mengikut Tuhan. Tanpa cacat saudaraku. Luar biasa bukan? Karena itu mari para orang tua kita hidup benar. Dan anak-anak kita akan diberkati dalam nama Yesus. Amin. Mari kita lihat sekarang bagaimana dia mengutamakan Yesus. Yohanes pasal 1 mulai ayat 15. Yohanes 1 sampai 14 bicara tentang Yesus. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Langsung ayat 15. Inilah kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Inilah dia yang aku maksudkan. Kembali pada dalam dia yang mendoleh aku sebab dia ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Aku membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang akan datang daripadaku akan membaptis kamu dalam Roh Kudus. Membuka tali kasutnya aku tidak layak. Saudari membuka tali kasut biasanya hamba ya. Budak. Asisten rumah tangga tidak lakukan itu saudaraku. Tetapi dia berkata membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Zaman dulu gak pakai sepatu ya pakai sandal. Membuka tali sandalnya aku tidak layak. Dan dia membuat pernyataan, behold the Lamb of God yang mengangkut dosa seisi dunia. Yesus belum membuat satu mujizat pun. Yesus belum membangkitkan satu orang mati pun. Dulu aku tidak percaya. Dia kan masih cousin, dia masih saudara. Tetapi aku melihat langit terbuka. Aku melihat burung Roh Kudus dalam rupa seperti burung merpati. Roh Kudus bukan burung merpati. Dalam rupa seperti burung merpati turun ke atasnya. Karena itu aku tahu dia adalah anak Allah itu. Kita lihat kemudian Yohanes pasal 3. Kenapa dia disebut orangnya hebat? Dia penuh dengan kerendahan hati. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Selfless, fearless, envious. Dia belajar dari orang tuanya. Yohanes pasal 3 sekarang. Sudah Yesus pergi dengan murid-muridnya tanah Yudea dan ia diam bersama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon dekat Salim. Pada waktu itu Yohanes belum masukkan penjara. Dan dia membuat pernyataan, tidak seorang pun menerima sesuatu kalau tidak dikaruniakan dari atas. Bagaimana melawan iri hati? Tahu setiap kita ini ada bagiannya masing-masing. Saudara, saya malah ditanya anak-anak rohani saya. Bapak ini begitu secure ya. Ketemu hamba Tuhan yang lebih terkenal, yang sebagainya. Saya tidak merasa terintimidasi. Saya belajar dari seorang sahabat saya yang jemaatnya itu terbesar di dunia. Yong Hun Lee dari Yoido, yaitu Central Church, saudaraku, jemaatnya itu 850.000. Kalau orang ministry dikumpulkannya ada 50-60 ribu. Saudaraku, kita cuma ada beberapa gedung saja, tapi ukurannya bukan itu, saudaraku. Ukurannya adalah kesetiaan. Coba yang foto film Korea itu ditampilkan lagi saudaraku. Saya suka foto itu. Menantikan Tuannya. Berbahagialah hamba yang didapati Tuannya. Memberi makan ketika Tuannya datang. Siapa sini mau jadi hamba yang setia? Tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak penting. Pakaian kita, rumah kita, tunggangan kita. Tidak penting. Tapi ada juga yang aneh saudaraku.
Satu hari saya menukarkan mobil Alphard saya dengan yang lebih baru. 2010 tukar 2017. Lalu kemudian mobil itu dibawa oleh seorang jemaat kita dan ketemu dengan seseorang. Ini mobilnya Arifin kan? Pendeta apa Arifin itu? Mobilnya bagus, rumahnya bagus, pakaiannya bagus. Dia lupa tanya, istrinya cantik. Dia iri sekali saudaraku. Pendeta apa itu? Pendeta yang diberkati Tuhan. Amin. Lo kok diem? Nggak suka bapakmu diberkati. Tapi Tuhan cari hamba yang setia. Untung punya istri yang mengingatkan. Dari luar diteriaki teman-teman. Hei Jongkuk, ayo minum soju bersama kita. Sorry ya, saya tunggu my Lord. Saya tunggu Tuhan saya. Siapa yang semua menunggu Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Maintaining perseverance. Itu yang harus kita lakukan. Sekali lagi saya mau tanya, berapa banyak saudara kalau sudah melayani Tuhan, saudara akan dapat perlakuan yang baik? Seberapa banyak yang setuju? Angkat tangan. Enggak sama sekali saudaraku. Kepalanya dipotong. Dia memberikan nasihat dan teguran pada Herodes Agripa. Dia berkata, Raja Herodes, Tuanku Herodes, tidak benar yang kamu lakukan ini. Sebab dia mengambil Herodias, istri daripada Herodes Filipus, menjadi istrinya. Itu iparnya saudara. Loh, rupanya soal iparnya jadi ramai saudaraku. Lalu ketika ditegur saudaraku, Herodias menyimpan kejengkelan di dalam hatinya. Bahasa Inggris dikatakan nurse a grudge. Nurse itu menyusui. Menyusui apa? Kejengkelan. Kejengkelan kecil disusui terus saudaraku. Ditaruh dalam dada. Sakitnya tuh di sini. Dari jengkel jadi marah, jadi dendam, jadi mau membunuh. Ketika Herodias menari di pesta ulang tahun Herodes Agripa. Herodes Agripa begitu saudaraku terangsang. Dia bilang, apa yang kamu mau? Bahkan setengah kerajaanku berikan padamu. Artinya apa? Duduklah di sampingku. Jadilah milikku. Jadilah permaisuriku. Tentang mamamu beres. Pasti umurnya separuhnya saudaraku. Tapi dia larang, memang sudah diatur. Ma, minta apa ma? Mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Di atas sepatalam. Dia kan raja. Kalau dia ngomong tidak bisa sembarangan, kan itu undang-undang. Dia datang pada papa tirinya. Pak, minta kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Saudaraku, kita harus tahu arti kata bersaksi. Martureo. Kesaksian itu martureo. Saksi itu martir. Martir itu apa saudaraku? Siap untuk mati buat kebenaran. 12 murid Yesus. Ya, Yudas gantung diri sih. Tapi yang semuanya saudaraku, ada yang salib terbalik itu Petrus. Ada yang dilemparkan di hubungan bait Allah. Ada yang ditarik 4 ekor kuda. Ada yang ditombak, matinya gak ada satupun yang saudaraku. Sebab Yesus berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Yesus berkata dengan jelas. Dia tidak memberikan janji kosong. Dia berkata, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Ini nasib daripada the forerunner. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Kalau mereka membenci aku, mereka juga akan membenci kamu. Kalau mereka menganiaya aku, tapi kuatkan hatimu. I have overcome the world. Aku telah mengalahkan dunia. Baik saya ceritakan saudara, tidak mengikut Tuhan. Ancaman demi ancaman diarahkan kepada saya. Bahkan saudaraku memang pertama kali saya membaca kitab Hakim-Hakim. Gideon membakar yaitu penyembahan berhala. Saya pergi ke Probolinggo. Itu opa saya, engkong saya ada penyembahan berhala di situ. Tak bakar saudaraku. Ya, apa yang terjadi? Saya mau dilaporkan polisi, akhirnya damailah dengan om saya.
Lalu kemudian dilaporkan begini, begitu, macam-macam. Termasuk waktu saya pergi ke Pulau Bali. Tapi saya tidak heran. Kerajaan Allah diserong. Tetapi orang yang kuat akan mengalahkannya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mau jadi yang berkenan pada Tuhan? Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya bagi berdiri. Kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Murid-murid Yohanes mengikut Yesus. Enggak masalah buat Yohanes Pembaptis. Tugasku sudah selesai. Dia envious, dia selfless, but he is fearless. Hai keturunan ular pilota, siapa mengatakan kamu akan menerima keselamatan? Tunjukkan dengan buah-buah keselamatan. Haleluya. Kiranya spirit semacam itu ada pada kita semua. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Betapa rindu hati saya ketika dia datang, dia berkata, engkau hambaku yang setia. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bantulah hati Jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Hei, menyenangkanmu, senangkanmu. Pandanglah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Banyak orang mengatakan Yesus akan datang 2032, 2033. Ketika Yohanes Pembaptis dan Yesus muncul, itu tanggal 29 tahun 2930 Masehi. Tapi Tuhan tidak bekerja dengan kronos. Tergantung dia. Yang penting kita menantikan Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, itu semua tidak ada pada kami. Baik kesetiaan, selflessness, envious, fearless. Dan firman berkata Wahyu 21 ayat 8, yang pertama masuk neraka adalah penakut. Bebaskan kami dari ketakutan. Takut akan manusia. Takut akan masa depan. Berikan kami spirit seperti John the Baptist. Yang fearless. Only fear God. Tolong kami
kami menerima perjamuan kudus. Pertama-tama ketika kami menerima roti yang gambaran tubuh Kristus, itu bukti suatu kehidupan yang selfless seperti Kristus dan John the Baptist. Dan ketika kami akan menerima anggur, itu gambaran fearlessness yang daripada Tuhan. Seperti bendera kita Indonesia, putih suci, putih mulia, dan merah artinya berani. Dalam nama Yesus, amin. Persiapkan untuk perjamuan kudus. Belakangan saya suka menyanyikan sebuah lagu lama yang sering saya nyanyikan. Bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik. Dan kasih-Nya abadi selamanya. Amin. Nyanyikan. Bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik. Dan kasih-Nya abadi selamanya. Amin. Nyanyikan sekali lagi, bersyukur. Bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik. Dan kasih-Nya abadi selamanya. Amin. Dan kasih-Nya abadi selamanya. Coba pandang roti yang tak beragi ini. Hidup yang sederhana. Seperti Yesus. Seperti Yohanes Pembaptis. Dan ini gambaran daripada a selfless life. Angkat tinggi di hadapan Tuhan. Akui. God, you are good. I'm not so good. Only God is good. Ketika kita menerima dengan iman. Kita menerima sifat dan karakter dari Kristus. Yang ada pada Elizabeth, pada Zakaria, yang hidup tak bercacat di hadapan Tuhan, dan John the Baptist. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Oke. Yesus mengambil cawan berisi anggur sambil katanya, inilah perjanjian baru dalam darahku. Perjanjian pertama dengan nenek moyang kita Abraham. I will bless you. I will make your name great. I will make you a blessing for all nation. Angkat tinggi saudaraku. Kita tahu ada banyak ketakutan menghadapi tahun depan. Tahun depan the year of decision. Amen. Katakan the year of decision. Dan bulan Desember living in kindness. Only good is God. God is good. Angkat tinggi. Inilah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Dan kasih-Nya abadi selamanya. Amin. Dan kasih-Nya abadi selamanya. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Forerunner.
Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa yang abadi dan selama-lamanya, dan juga perjanjian yang kekal, belas kasihan dan penyertaan penguatan Roh Kudus atas saudara dan keturunanmu apapun yang kau kerjakan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus katakan, amin. Haleluya.